umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua Umum Asosiasi Dai dan Daiyah Indonesia, Ad-Dai Ustadz Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah, beserta pengurus dan anggota Ad-Dai di mana saja berada. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan, materi kita pada hari ini Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Al-Hajj Ziyaul Haramain. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan para peserta webinar internasional Tarhib Ramadan yang diadakan oleh pengurus pusat Ad-Dai. Semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang telah hadir dan yang belum hadir senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan terhindar dari segala keburukan, bahaya, dan wabah. Baiklah, para peserta webinar, langsung saja. Sebelum dimulai acara webinar pada malam hari ini, saya sedikit akan membacakan kurikulum fit ya dari pembicara kita. Beliau adalah Al-Ustadz Ziyaul Haramain, ya. Kelahiran Klaten tanggal 5 Februari tahun 1991. Alamat Pondok Pesantren Darussunnah atau Institut Ilmu Hadis Darussunnah Ciputat. Pendidikan beliau pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Madrasah Sunan Pandan Aran, Jogja. Melanjutkan kemudian di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Dirasat Islamiyah kalau nggak salah. Namun tidak sampai tuntas ya, karena beliau mendapat panggilan dari Universitas Islam Madinah ya, sehingga beliau melanjutkan perkuliahan beliau di Islamic University Madinah, menyelesaikan jenjang strata 1 di sana dan meraih gelar lisensi atau LC. Selanjutnya beliau juga sempat melanjutkan short course ya, atau studi singkat ya di Montgomery College ya di Amerika. Tepatnya di mana saya belum tahu ya. Nanti Gus Dia sendiri yang ceritalah ya. Belum pernah diajak soalnya. Selanjutnya beliau ya di Amerika beberapa tahun. Setelah itu beliau harus kembali pulang melanjutkan amanah dari orang tua beliau yang pada saat itu Pak Kiai harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya beliau juga pulang dari Amerika ke Indonesia. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di Universitas Indonesia. Jurusan apa nih Gus? Saya takut salah nih. Jurusan Kajian Timur Tengah dan Islam. Kajian Timur Tengah dan Islam, dan alhamdulillah beliau sudah menyelesaikannya. Sekarang fokus mengajar dan mengasuh Pondok Pesantren Darussunnah atau
Institut Ilmu Hadis Darussunnah. Juga beliau sekarang mengajar di Institut PT IKI Jakarta dan sebagai pengurus ADAI pusat, ya, pengurus pusat ADAI bagian Komnas, ya, atau apa, Komisi Sunnah, ya, Komisi Sunnah. Ya, itu gambaran atau deskripsi tentang pembicara kita pada hari ini yang sangat singkat. Namun beliau sudah sangat dikenal oleh kalangan akademisi dan para santri Antero Ciputat, insya Allah. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut pada diskusi atau mendengarkan untayan hikmah dari Gus Zia, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita doakan untuk guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, jadikan raudhah min riyadil jannah, terima segala amal kebaikannya, diliputi rahmat, dan acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah bi hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah yaghfiru lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk mengisi atau menyampaikan tema webinar internasional pada malam hari ini dengan tema Tarhib Ramadan, nanti akan disampaikan oleh Ustadz muda kita, dai muda kita yang sangat brilian tentunya dan penuh pengalaman keliling dunia, insya Allah, ya. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan dan berbagi pengalaman dari Gus Zia, ya. Langsung saja kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Haji Ziaul Haramain, kami persilahkan untuk menyampaikan seminar atau webinar tentang Tarhib Ramadan pada Ustadz. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum, ya, Pak Ketua ADAI, Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Hidayatullah, yang mana sejak awal tadi sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Yang kami hormati Kang Adit, Bang Adit sebagai moderator atau MC, ya, pokoknya merangkap keduanya lah ya. Kang ini ya, alhamdulillah kawan main saya dulu, ya, sampai kita jauh-jauh ke Papua dulu ya sama kamu. Baik. Dan juga yang kami hormati para asatidz, para masyayikh dari Ad-Da'i, ya, ustadz-ustadzah, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, dan juga tidak lupa Ketua Komisi Sunnah, ya, Ustadz Yandri, dan seluruh peserta, seluruh hadirin yang insya Allah pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebenarnya saya nggak tahu nih harus menyampaikan apa ini Kang Adit ya, sebab dari awal kita tahu ada ini sih semua dai-dai yang hadir juga anggota-anggota kita dan banyak ya, semuanya para ustadz. Jadi saya menyampaikan saya masih belum bisa apa-apa gini ya.
saya menggarami air laut nih sepertinya nih. Baik, tapi gini ya, ya para masyayikh, para asatidz semuanya, namanya diminta amanah gitu ya. Saya sebagai apa ya yang diberi amanah gitu ya, ya mencoba untuk kita berbagi istifadah. Ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menuntut ilmu. Tidak ada yang di sini lebih pintar atau yang kurang pintar, semuanya insya Allah punya kehebatan, punya keilmuan masing-masing. Jadi kalau setiap saya diminta untuk seperti ini ya, sepertinya saya ingin mengutip perkataan ya Nabi Khadir atau biasa kita sebut Nabi Khidir. Nah, kalau pembelajar hadis biasanya nyebutnya Nabi Khadir karena memang teksnya demikian. Ketika Nabi Musa meminta untuk ya ikut gitu ya, untuk saya mau belajar pada Anda gitu katanya, sebab Nabi Musa ini sempat ditegur oleh Allah SWT karena merasa atau berkata bahwa akulah yang paling tahu atas segalanya. Lalu Allah menegur bahwa ada hambaku di Majma' al-Bahrain, ya tidak disebutkan di mana itu Majma' al-Bahrain ini, ya disebutkan ada ya harus pergi ke situ. Akhirnya Nabi Musa pergi dan bertemu dengan, ya singkat cerita bertemu dengan Nabi Khidir. Lalu, bolehkah aku berguru kepadamu, ibaratnya gitulah ya. Lalu Nabi Khidir berkata bahwa ya ana ala ilmin min ilmillah allamani Allahu wa anta la ta'lam. Ya. Aku diberi pengetahuan oleh Allah ya, tentang sesuatu yang Allah ajarkan yang tidak tahu. Dan begitu sebaliknya. Antum atau anta ala ilmin ya yang Allah ajarkan dan aku tidak tahu. Nah, jadi ibaratnya Nabi Khidir ingin berkata bahwa kamu mau ngambil istifadah dari saya, padahal kamu juga banyak hal yang kamu tahu saya nggak tahu. Gitu. Jadi saya ingin mengutip itu saja. Misalkan saya diminta untuk seperti ini ya aja ini kita saling mengisi gitu ya. Ada hal yang saya tahu, antum tidak tahu. Sebaliknya banyak hal yang antum semua tahu dan saya tidak tahu. Baik. Diberi judul apa? Persiapan ruhi atau persiapan jiwa menyambut Ramadan ya. Ini juga kemarin ketika diberi judul saya masih memikirkan nih maksudnya apa ya persiapan ruhi ini ya. Maksudnya kalau kita membuat definisi kan harus jami' wa mani ya. Maka saya husnudzon saja bahwa ini untuk membedakan persiapan yang bukan ruhi seperti misalkan persiapan isi dapur misalnya ya, atau persiapan isi dompet dan lain sebagainya. Nah, itu di luar pembahasan kita. Itu bukan yang kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita sekarang akan belajar bagaimana kita memahami bagaimana itu Ramadan, bagaimana kita dalam menyambut Ramadan yang insya Allah kita akan jelang kurang lebih kalau sekarang sudah masuk maghrib, itu sudah 4 hari lagi kurang lebih. Ya, 4 hari lagi kita menjelang Ramadan. Nah, ini sudah masuk Jumat nih kalau Hijriah. Ya, maka kita tinggal menjalani ya Jumat, Sabtu, ya Ahad, Senin sudah selesai insya Allah. Tapi kita masih menunggu sidang itsbat dalam penetapan 1 Ramadan. Baik, para hadirin, para masyayikh dan asatidz semuanya, Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah kita ini seringkali lupa ya bahwa Ramadan itu yang kita jalani setiap tahun, itu sejatinya kita tunggu terus setiap tahun. Sejatinya kita itu setiap tahun adalah penantian dari Ramadan ke Ramadan lainnya. Ya. Ramadan satu ke Ramadan lainnya bisa bisa terasa sangat cepat. Sama seperti tahun ini karena memang sedang pandemi gitu ya, kita mungkin merasa di rumah saja tiba-tiba wah sudah mau Ramadan lagi. Ya, padahal tahun lalu kita baru merasakan bagaimana puasa ya, menjalankan Ramadan, tarawih dan lain sebagainya itu di rumah aja. Nah, gitu ya.
Mungkin sekarang tetap masih ada kondisi di rumah aja, makanya kita bikin webinar ini. Menyaksikan bisa sama-sama belajar dalam konteks atau dalam kondisi yang berjauhan gitu ya. Nah, kita itu dalam penantian dari Ramadan satu ke Ramadan lainnya. Maka para ulama dulu itu disebutkan, ya Ibnu Rajab pernah menyebutkan bahwa para ulama itu separuh tahun atau setengah tahun setelah Ramadan, ya, apa mereka sebutkan, ya, atau mereka lakukan apa? Kanu yad'un Allah ayyuballighahum Ramadan. Mereka berdoa, ya, bahwa agar bisa sampai ke Ramadan tahun depan. Itu ya separuh menjelang Ramadan. Ya, sebelum artinya ya, separuh menjelang Ramadan. Nah, lalu datang Ramadan. Nah, separuh tahun lagi, mungkin bisa disebut ya 5,5 bulan dan 5,5 bulan gitu ya. Atau ya kurang lebih lah ya. Nah, itu mereka apa mereka melakukan? Mereka adalah ya yad'un Allah ayataqabbala minhum. Jadi separuh tahun digunakan untuk meminta agar bisa bertemu Ramadan, separuh tahunnya lagi meminta agar segala amal ibadah, segala sedekah, segala kebaikan, kebajikan, semua yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Sampai segitunya. Jadi tidak ada waktu tersisa sepanjang tahun kecuali dengan atau dalam kondisi rindu kepada Ramadan dan ingin amalnya diterima selama Ramadan. Gitu ya. Nah, ini sungguh suatu yang luput kita sadari. Bahkan kita ya seringkali melihat Ramadan ya sudah hanya bulan yang ya hanya lewat saja gitu ya. Bahkan ini makin tahun makin ke sini kita lihat bahwa Ramadan sudah tidak terlalu atau tidak sesakral ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tidak sesakral tahun-tahun dulu. Kita bisa memahami bahwa Ramadan adalah bulan panen. Ya, bulan panen. Bahwa disebutkan oleh Abu Bakar Al-Balakhi, beliau menyatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zara. Ya, jadi 2 bulan sebelum Ramadan, Rajab itu adalah bulan untuk kita menanam. Wa Sya'ban, ya, Syahrul Saqa atau Syahrul Suqya. Sya'ban adalah bulan untuk kita menyirami. Nah, wa Ramadan, Syahrul Hasadiz Zara. Ramadan adalah bulan di mana kita panen. Artinya apa? Kita sudah bersiap nih di Ramadan. Kalau memang banyak ibadah-ibadah yang perlu ditingkatkan, Rajab mulai, Sya'ban mulai latihan berpuasa atau membiasakan berpuasa sebagaimana Rasulullah SAW juga senantiasa berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, Ramadan, kita keruk semuanya, kita ambil semuanya, ya, kita ibarat kata, ya, kalau sedang panen lele itu kita jala semuanya sampai dapat semuanya. Nah, setiap hari di bulan Ramadan itu adalah kondisi kita menjala banyak pahala, banyak keutamaan, banyak fadilah. Nanti di 10 hari terakhir, dalam menjala itu tuh ada satu lele emas tuh. Nah, satu lele emas. Yang mana kita nggak tahu lelenya ada di mana. Yang penting setiap hari jala aja sampai terdapat. Itu malam Lailatul Qadar. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, jadi bulan panen dalam kondisi sekarang kita mungkin jarang untuk pergi ke masjid, tapi kita bisa memanen pahala-pahala tersebut juga dari rumah. Sebab kondisi kita beribadah dari rumah itu tidak mengurangi fadilah, tidak mengurangi ya keutamaan, apalagi di saat memang kita darul mafsadah, kita menolak keburukan yang tidak bisa datang di luar. Malah kalau keluar nanti kita menimbulkan keburukan lain, itu malah diutamakan kita di rumah. Sekarang sudah mulai banyak dibuka masjid ya. Sudah ada kemarin keputusan Menteri Agama bahwa ya boleh sekarang tarawih asal ya jaga jarak, alias isinya adalah 50% saja dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan sedikit demi sedikit mengalami atau menjalani Ramadan sebagaimana biasanya seperti dulu. Baik. Nah, gini ya. Jadi ini kami di sini sebagai Komisi Sunnah ya. Jadi sunnah ini bukan untuk
sebagai lawan kata komisi bid'ah, nggak ada ya komisi bid'ah. Jadi artinya di komisi kami itu ya banyak membahas masalah ya hadis, masalah hal-hal yang berkaitan dengan sunnah hadis dan lain sebagainya. Dan itu pun anggotanya para masyayikh yang mana kami nggak ada apa-apanya gitu ya. Ada Ustadz atau Dr. Alfian, ada Buya Rozi Hashim, bahkan juga Ustadz Yendri. Itu beliau Masya Allah ya. Beliau ini ada di komisi ini dan kami cuman ya nunut saja di bawah untuk sekedar ya memberi semangat gitu ya. Baik, kita tutup ya komisi sunnah untuk dituntut untuk banyak membahas hadis gitu ya. Tapi ya sebagai tanggung jawab akademis juga di sini saya ketika membahas hadis sebaiknya hadis-hadis yang sahih gitu ya. Atau kalau ada hadis yang dhaif ya saya sampaikan kedhaifannya karena menggunakan hadis dhaif sebagai fadhail amal ya itu ya tidak ada masalah sebenarnya gitu ya, selama tidak syadid ya ke kedhaifannya. Nah, ada ya atau kami ingin membahas beberapa hadis sahih dulu ya dalam hal ini ketika Ramadan datang. Ya, dan ini sudah dibahas oleh para masyayikh saya kira. Bahwa idza dakhala Ramadan ya futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Sufidatis syayatin. Ketika Ramadan datang, ada 3 hal yang terjadi. Ada 3 fenomena di sini. Yang pertama adalah dibukanya pintu-pintu surga. Yang kedua, ditutupnya atau dikuncinya pintu-pintu neraka. Dan yang terakhir adalah dirantai atau dikekang, dibelenggunya setan-setan. Nah, ini nih, ada kalanya kita sulit memahami hadis-hadis yang kaitannya secara gaib, secara wah gimana sih maksudnya kok setan dibelenggu gitu ya. Nah, ini hadis ini harus kita pahami secara ya bisa secara hakiki sebagaimana kata Al-Qadhiyat, beliau mengatakan bisa hadis ini dipahami secara hakiki ya, tapi juga bisa dipahami secara majazi. Secara hakiki adalah sesuai makna denotasinya, makna aslinya. Sedangkan makna majazi adalah makna konotasinya. Nah, ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini memang dititik beratkan pada sufidatis syaitan atau syayatin. Setan-setan dibelenggu. Bagaimana ya setan dibelenggu? Apakah kalau setan dibelenggu lalu nggak ada kejahatan selama Ramadan? Apakah setan dibelenggu tidak ada kemungkaran selama Ramadan? Tapi ternyata kita lihat masih banyak saja ya orang-orang yang korupsi ketika Ramadan, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang bahkan tidak puasa, nggak peduli apa itu ya sahur, apa itu puasa, bahkan tarawih ya, atau bahkan mungkin ada yang cuma tarawih saja tapi nggak puasa, itu juga banyak. Nah, mereka ini dari mana? Kan setan katanya dibelenggu, setan katanya di kerangkeng. Nah, ini memang bisa kita pahami dari beberapa konteks tadi ya, konteks majas atau konotasi, yang mana yang pertama adalah memang dibuka pintu surga itu ya sudah maknanya demikian. Wal makna indallah. Kita nggak tahu surga pintunya seperti apa, neraka pintunya seperti apa, yang tahu maknanya hanyalah Allah. Ketika Nabi mengabarkan demikian, itu tentu ilham dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah mengabarkan kepada Nabi nih, pintu surga dibuka-bukain, pintu neraka ditutup-tutupin. Nah, setan-setan kita belenggu. Pahami secara majazi, maksudnya adalah ya, ketika masuk bulan Ramadan, maka pahala-pahala itu ibarat kata disebar oleh Allah. Kita siapapun yang mau nangkep pahala itu, ya sudah kita akan mengambil sebanyak-banyaknya. Pahala yang dilipat gandakan, ya, pahala yang mungkin perilakunya kecil tapi ternyata pahalanya besar, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dipahami secara konotasi. Nah, sebaliknya upaya setan untuk menggoda manusia itu dikurangi, gitu ya, karena setan tadi dibelenggu atau dikerangkeng. Jadi makna hadis ini adalah ya sudah kita ya niatkan dalam hati bahwa ini sekarang setan lagi cuti nih. Kalau saya masih berbuat mungkar, kalau saya masih buruk, artinya bukan dari setan ini. Ini artinya setan udah melakukan kaderisasi kepada saya nih selama 11 bulan. Ya. Coba bayangkan para jemaah. Gelas nih ya, gelas berisi air.
Ya, kita taruh sendok, kita aduk. Kita aduk, ya, muter tuh air. Tiba-tiba sendoknya kita ambil. Masih muter kagak tuh air? Masih muter. Karena apa? Karena tadi selama 11 bulan ya kita ibaratkan bahwa setan itu adalah sendok. 11 bulan setan itu menggodok kita, mengkader kita. Ya, yang suka mencuri biar mencuri terus, yang suka bohong biar bohong terus, yang suka apa? Maksiat biar maksiat terus selama 11 bulan. Ketika setan dicuti, dilepas, itu masih berjalan tuh, ya. Keinginan orang untuk maksiat, keinginan orang untuk senantiasa berbohong, ya, korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Nah, maka ini fungsinya Ramadan. Datang Ramadan untuk menyetop semuanya. Ya, ibaratnya ambil sendok baru, ya, kita stop di situ. Terbalik ibaratnya. Nah, inilah kalau orang yang berhasil, maka dia bisa menyetop semuanya. Tapi kalau yang udah sangat parah kaderisasi setannya, maka hati-hati. Ya, ini kata Rasulullah SAW ketika ya Jibril ya naik ya ke mimbarnya Rasulullah, lalu Jibril berdoa dengan 3 doa. Salah satunya adalah ya orang yang man adrakahu Ramadan ya walam yugfar lahu ya, maka dia menjadi orang yang sangat merugi. Abadahullah ya, orang yang benar-benar jauhin dari surga. Alias orang itu sial banget. Kalau kata Habib Jindan itu orang sial. Apa kata Malaikat Jibril? Kul amin. Kata Malaikat Jibril. Muhammad ngomong amin. Kata Nabi, amin. Diaminin sama Nabi. Bahwa orang yang datang Ramadan, lalu Ramadan pergi, tapi dia tidak diampuni dosanya satupun, alias masih aja maksiat. Hati-hati. Itu indikasi bahwa kita adalah orang yang sial. Baik, selanjutnya ya disebutkan oleh para ulama juga bahwa hari-hari Ramadan adalah hari-hari untuk kita mengambil untung. Kalau tadi disebutkan bahwa kita menjala ya lele sebanyak-banyaknya agar bisa panen gitu ya. Ini juga menjadi hari keberuntungan, mengambil untung. Kalau sebutkan ya bahwa ada para salafus saleh ini menyerukan begini. Ya man damat khasaratuhu. Wahai orang-orang yang pada merugi ibaratnya. Ya, damat khasaratuhu. Jadi yang khosrahnya itu apa namanya? Kerugian itu apa? Ya, daiman gitu ya, selalu merugi. Wahai orang-orang yang selalu merugi. Ya. Ini udah datang nih. Ayyamut tijar ar-rabihah. Hari-hari kita bisa banyak mengambil untung. Bukan arti tijarah jual beli tapi di sini ya. Artinya ya kita beribadah mengambil untung. Malam yarbah fi hada syahr ya, famata yarbah. Barang siapa yang nggak bisa untung di bulan ini, nggak bisa ngambil untung di bulan Ramadan, kapan lagi mau untung? Ibaratnya kita tuh udah dikasih waktu 1 bulan ini ya untuk ngambil sebanyak banyaknya keuntungan, tapi kok dilewatin begitu aja. Wallahi rugi. Ya. Selain rugi tadi apa? Sial. Gitu ya. Oke, ini ya kawan-kawan tadi bahwa Ramadan ini menjadi refleksi kita untuk memahami ini kesempatan ya. Jangan sampai saya jadi kadernya setan. Karena apa? Karena tadi kita udah didatangin Ramadan tapi nggak mau berbuat baik, nggak mau menambah pahala. Karena kata Rasulullah SAW ya, inna syaitan jara min ibni Adam majrad dam. Syuf, ya, dalam riwayat Abu Daud. Setan itu mempengaruhi manusia itu sebagaimana aliran darah. Ya. Ibaratnya ya udah, darah itu ada di mana-mana, ada di otak, ada di mulut, ada di mata, ada di hati. Setan semuanya di situ. Maka apa kata Rasulullah selanjutnya? Fadoyikuhu, ya, fadoyiku majariyahu bilju. Maka sempitkanlah ini ruang-ruang aliran darah itu ya secara majazi dengan cara lapar, dengan cara berpuasa, dengan cara menahan diri. Gitu. Lalu kita pahami lagi bahwa bulan Ramadan ya para hadirin adalah bulan kesabaran. Ya. Kesabaran karena makna puasa pun
Itu artinya ya al-imsak. Al-imsak adalah menahan. Orang yang menahan artinya ya tidak menjalankan apa yang dia inginkan. Orang yang menahan artinya dia perlu kesabaran. Nah, syahrus sabar, memang kesabaran itu disebutkan oleh para ulama ada 3 hal ya. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan. Ya, as-sabru ala taatillah. Seperti kita ya puasa ya. Kita apa namanya sahur, imsak atau menahan. Kita sholat tarawih, kita sholat tahajud, kita apa dan lain-lain. Taat, sabar dalam ketaatan. Lalu as-sabru an maharimillah, sabar terhadap keharaman atau larangan-larangan Allah. Ya, bahwa kalau kita puasa itu nggak boleh rofas, nggak boleh ngomong kotor, yaitu dalam hadis Ibnu Majah. Kita puasa nggak boleh melakukan qaula zur, ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta atau qaula zur, ya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Nggak butuh tuh, dia lapar, dia aus, nggak butuh Allah. Ya, ini hadisnya riwayat Bukhari. Maka kita harus ya tahan nih dari hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah dalam bulan puasa. Bukan hanya nahan makan, bukan hanya nahan minum. Itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah as-sabru ya ala aqdarillah al-mu'lamah. Ya. Kita sabar terhadap qadar ya atau ketentuan Allah yang ada kalanya itu menyakitkan ya. Bisa disebut al-mu'lam atau al-mu'lim kalau dia fa'il. Ya, yakni kalau qadarnya itu merasa menyakitkan buat kita, misalkan lapar, lapar banget ya tengah hari ya, atau haus banget ya, lagi di tengah-tengah puasa disuruh ceramah 2 jam, haus sekali itu ya. Maka itu adalah bentuk kesabaran kita terhadap bulan puasa, bulan Ramadan, dan itu yang akan nanti dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kesabaran-kesabaran lainnya ya. Tentunya katakanlah lagi di bulan puasa ternyata motornya hilang. Wah. Nah, lalu itu kesabarannya apa? Kata Rasulullah, ya, innamas sabru fi sutmatil ula. Kesabaran itu seharusnya ketika kita kaget pertama tuh. Ketika kita, Masya Allah, sendal saya hilang, motor saya hilang. Nah, di situ kita tidak mencela ya, la tasubud dahar, tidak mencela keadaan atau waktu atau ya, karena memang ya kesabaran adalah ketika di awal gitu, meskipun sulit ya, kita tidak bisa menerka kapan musibah akan datang kepada kita. Kita tidak bisa mengira-ngira kapan cobaan Allah akan datang kepada kita. Nah, ketiganya ini para hadirin ya, as-sabru ala ta'ah, as-sabru an maharimillah, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, itu ketiganya ada di puasa. Ketiganya ada nih di bulan Ramadan. Maka dari itu orang yang benar-benar melaksanakan ketiganya, waduh itu Masya Allah ya, akan diganjar dengan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi hamba yang memang totalitas dalam kesabaran imsak ya. Karena apa? Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau memberikan 3 tingkatan orang yang berpuasa. Ya, 3 tingkatan ini adalah yang pertama shaumul umum. Puasanya orang-orang umum, orang-orang awam kalau bahasa kita. Ya, puasanya saya, puasanya ya kawan-kawan gitu ya. Itu masih umum saja, masih orang umum, yaitu apa? Menahan lapar, menahan haus, ya, kalau suami istri menahan untuk tidak berhubungan dan lain sebagainya. Puasanya orang umum. Gitu. Naik tingkat sedikit. Kata Imam Al-Ghazali, shaumul khusus, ya. Puasanya orang-orang yang khusus. Ya, tadi lawan dari umum adalah khusus. Ini orang-orang tertentu nih. Enggak sembarang orang bisa puasa begini. Apa? Itu dengan menjaga pandangan, menjaga diri dari maksiat, dari pendengaran, dari obrolan ghibah, ya,
dari perkataan-perkataan yang tidak baik, yang rafas dan lain sebagainya. Itu tidak semua orang bisa. Ya, antum kalau jalan ke mana lagi tengah-tengah Ramadan terus ke tempat pos ronda misalnya, orang ngomongin orang lain, kawannya ngomongin kawannya, ribah biasa. Mereka nggak peduli, yang penting saya puasa, yang penting nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan gitu. Nah, ini makanya untuk orang-orang khusus saja yang bisa. Nah, lebih khusus lagi nih ya, yang paling tinggi derajatnya ya, saumu khususil khusus, atau bisa disebut apa ya dalam bahasa lainnya ya, akhwas itulah ya, yang lebih khusus itu ya. Saumul akhwas, saumun khususul khusus. Puasanya orang yang VIP. Nah, bahasa kita, very important person. Ya, orang-orang penting nih. Nggak banyak orang yang bisa begini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ya, yaitu puasanya hati. Puasanya hati dari kecondongan yang hina. Hati ingin berkata buruk misalnya. Itu baru hatinya tuh, mulutnya belum. Baru hatinya. Ya, hatinya udah ditahan. Puasa. Hati ingin komen di sosmed, di Facebook, di Instagram, pengen julid ke orang lain. Tahan, bismillah, puasa. Hatinya tahan. Atau pikirannya tentang duniawi. Pikiran tentang misalnya saya mau beli motor baru lah, mumpung Ramadan banyak diskon. Atau saya mau beli baju lebaran padahal baru tanggal 1 Ramadan. Saya mau beli rumah baru, semua dipikirin tentang duniawi. Karena Ramadan sudah ya banyak diskon atau banyak hal-hal yang diumbar di Ramadan kali ini. Nah, Imam Ghazali menjadikan 3 ini memang adalah kondisi orang-orang yang tidak biasa. Artinya yang pertama orang-orang umum, ya orang-orang ya muslim secara umum ya. Yang kedua orang-orang yang memang lebih khusus itu, dan yang ketiga adalah orang-orang yang bisa benar-benar menahan hatinya dan tujuannya cukup baginya Allah. Ya, cukup baginya Allah dalam puasanya. Karena ya itu tidak mudah hal yang ketiga ini, level yang VIP ini. Kita lihat puasa kita di level berapa. Ya, kita mau menaik ke level 2 atau ke level 3 atau tetap di level 1 atau mungkin bahkan level setengah yang masih suka ya, walaupun nahan lapar dia ternyata nggak bisa nahan ucapan, nahan penglihatan, nahan pendengaran dan lain-lain. Gitu. Nah, inilah kalau orang sudah bisa melihat potensi dirinya, maka nggak peduli itu di Ramadan ada apa aja. Kita lihat ya sekarang di Ramadan banyak, saya aja nih di HP saya nih ya, udah muncul nih beberapa ada jualan online itu ya, entah Tokopedia sudah ngasih iklan tuh, wah edisi Ramadan ya diskon gini. Nah, ini ternyata bukan hal baru, ini sudah ibaratnya dilakukan penelitian ya, bahkan sudah disebarkan juga ketika tahun 2004 itu ada seorang peneliti dari Oxford ya, yang bernama Walter Ambers. Walter Ambers ini meneliti bulan Ramadan secara khusus. Itu ternyata banyak orang-orang yang lebih condong kepada konsumerisme. Ya. Konsumerisme, mengkonsumsi lebih banyak dibanding bulan-bulan lainnya. Dan ini disebutkan oleh Walter bahwa ada kata-katanya ini adalah ya, the important business period ya, atau periode bisnis yang paling penting di dunia sekarang adalah ketika Ramadan. Orang mau ganti mobil ya, ada diskonnya di Ramadan. Orang mau ganti TV, mau ganti HP, semua ada diskon di Ramadan. Ini bahkan yang meneliti orang Inggris. Dan ini sudah menjadi gejala muslim dunia, bukan hanya di Indonesia atau di barat saja, sudah menjadi gejala muslim dunia. Nah, yang menimpa kita sekarang selain barang-barang tadi yang mau diganti itu juga dari aspek kuliner. Nah, itu juga tuh. Orang sekarang selain dia belanja tadi ya, shopping atau itu mereka sekarang
beramai-ramai nyari tempat buka puasa, padahal Ramadan belum datang. Padahal Ramadan belum masuk 1 hari pun. Udah nyari, ntar bukber di mana ya? Udah dibikin jadwalnya tuh. Tanggal 1 bukber di sini, tanggal 2 bukber di sini, terus sampai tanggal 30. Tanggal 1 sama siapa aja, tanggal 2, tanggal 3, terus dari mulai alumni atau alma mater alumni TK, alumni SD, alumni semuanya diajak bukber. Konsumerisme. Itu nggak terjadi di luar Ramadan. Ya. Bahwa kita lebih banyak mengeluarkan uang, menghambur-hamburkan energi, uang dan lain sebagainya itu di bulan Ramadan. Mereka lupa bahwa Ramadan ini justru untuk menyingkirkan diri dari hal-hal duniawi seperti itu. Gitu. Apalagi kita tahu ya, selain bukber ada juga soter, sahur on the road. Nah itu, Masya Allah tuh sahur tengah jalan, bagaimana itu? Ya, nah itu kayak gitu tidak terjadi di luar Ramadan. Yang kayak itu tidak terjadi ya ketika Ramadan sudah berakhir. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini saya dikasih waktu berapa lama nih, Ustaz Adit? 1 jam. 1 jam. Minum dulu dah. Minum dulu. Baik. Ya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Kita di kondisi pandemi kayak gini, meskipun udah banyak berkurang, kita udah banyak aktivitas di luar, tapi tetap kita harus menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh, dan juga demi menjaga kondisi tubuh ketika Ramadan kita harus sehat-sehat ya. Harus sehat-sehat, kita harus jangan banyak kegiatan yang berpotensi menimbulkan virus penyakit. Oke. Nah, kawan-kawan, sepertinya ganjaran untuk orang berpuasa itu juga kayaknya sudah banyak dibahas ya oleh para ustadz ya. Saya kira kita datang ke khutbah besok nih, khutbah Jumat besok nih, saya rasa udah banyak tuh khotib ya, imam, khotib dan lain sebagainya yang ngebahas masalah fadilah, ganjaran, keutamaan bulan Ramadan. Nah ini saya di sini ingin sedikit ya nambahin aja lah buat ya meramaikan para khotib itu, meskipun besok saya tidak membawakan ya tema ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala ya menerima puasa kita itu tidak seperti ibadah-ibadah lainnya. Ya, tidak sama seperti ibadah-ibadah lainnya. Bahwa ya ibadah lainnya kullu hasanatin ya bi asyri amsalihha, segala kebaikan, segala pahala itu bi asyri amsalihha ila sab'umiyah dhi'afin. Pahalanya adalah 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya. Itu pahala yang kita lakukan seperti sholat, ya kita zakat, kita haji, kita sholawat, kita sedekah, antara itu. Ya. Illa shaum, kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li, karena siam atau shaum, berpuasa adalah untukku. Wa an ajzi bihi, dan akulah yang akan memberi ibaratnya reward spesial, pahala spesial dariku. Gitu. Nah, kita dalam memahami ganjaran puasa ini jangan bersifat kalkulatif. Ya, kita hitung, wah saya udah ngaji, saya udah puasa, saya udah duha, saya udah, nggak usah dihitung. Karena amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai keinginan Allah. Kita nggak usah hitung-hitung. Ya. Karena apa kata Allah? Kenapa dikhususkan li'annahu taraka syahwatahu li'ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya demi aku. Syahwat sini bukan hanya berarti ya syahwat dalam makna kita ya, tapi syahwat adalah kullu mashtaha bihi, yang ada keinginan di situ. Ya, kita ingin ini tahan, kita ingin ini tahan. Ingin marah tahan. Itulah juga kenapa siyam atau berpuasa ini menjadi salah satu ibadah yang bisa selamat dari riya. Ibadah yang kalau saya sebut tidak ada celah buat riya. Tentu ada pengecualian ya.
Artinya apa? Segala ibadah itu ada celah buat riya. Saya bilang celah karena nggak semua orang melakukan riya itu. Tapi celah nih, bisa jadi gitu ya. Misalkan contoh, kan riya itu kan masuk ke ranah ibadah yang apa ya, yang sunnah gitu, yang tatawu, yang tambahan, bukan ibadah-ibadah yang wajib. Kalau kita sholat duhur gitu ya, ya nggak mungkin riya di situ ya, karena duhur kan wajib. Tapi katakanlah orang sholat duha misal nih ya, misal doang. Di masjid ada kawan-kawan lagi ngobrol di belakang misalnya, atau lagi diskusi di belakang, kita ngeliat, ih ada teman-teman saya tuh di masjid, wah saya mau sholat duha dia sholat di depan, sholat. Niatnya kagak riya, niatnya dia ikhlas lillahi ta'ala. Tapi setan bisikin tuh, ayo lamain sholatnya, teman lu pada lihat tuh di belakang, terus lamain sholatnya, biar dipuji sama teman-teman lu bahwa rajin sholat. Ada kemungkinan, ada celah buat riya. Sholat tuh ya, itu baru sholat tuh, belum yang lain. Zakat ya, zakatnya sambil selfie, nih bro, lagi bayar zakat nih, Masya Allah, seria. Apa? Haji ya. Makanya kalau orang haji itu saya sarankan udahlah apa, nonaktifin sosmednya dulu ya. Kalau orang pergi haji itu nonaktifin sosmed. Saya alhamdulillah haji sekian kali ya, apa namanya, sulit gitu ya untuk mengatakan bahwa ini pasti ada riaknya gitu. Saya juga nggak tahu, mungkin diri saya juga ada riaknya ketika itu. Ya itu karena ada HP, karena ada sosial media dan lain sebagainya. Nah, sama ya, segala macam kegiatan yang berbau ibadah sunnah atau ibadah bahkan ibadah wajib ya, ada celah riya. Tapi puasa ini enggak nih. Puasa ini kita sahur ya, kita pergi belajar, pergi sekolah misalkan, kalau yang buat masih sekolah, atau pergi kuliah, atau pergi bekerja gitu ya. Nggak ada yang tahu kita lagi dalam masa ibadah nih. Nggak ada yang tahu kita lagi dalam durasi berpuasa yang mana itu dihitung sebagai ibadah. Ya. Karena hanya puasalah yang mana ketika kita tidur itu masih dinilai ibadah. Ya enggak? Coba katakanlah sholat ya. Sholat kita tidur batal sholatnya. Apa? Zakat sambil tidur nggak mungkin. Ya. Haji ya emang kalau tidur ya emang ininya apa namanya? Amaliyahnya nggak bisa sambil tidur, ngelempar jamrah nggak bisa sambil tidur. Ya, tawaf nggak bisa sambil tidur. Tapi puasa ini ya bisa kita lakukan bahkan kita sedang tidur. Artinya ketika tadi kita pergi ke bersosial, lalu nggak ada orang tahu kita puasa, kita cuma nggak makan saja, ya. Baru ketika ditanya, kamu nggak makan, apakah kamu puasa? Nah, misalkan, baru jawab, ini shaim, nggak apa-apa. Itu bukan bentuk riya, tapi bentuk ya menginformasikan bahwa saya bukan sedang menghina Anda dalam penawaran makanan, bukan, atau sedang apa, tapi saya sedang berpuasa. Boleh. Bahkan dalam suatu hadis, kalau kita sedang dijailin orang, kita sedang diusilin orang, dan kita nggak mau balas nih, kita dihina dia apa, nggak mau balas, boleh kita bilang ini shaim, ya ini shaim, bahwa saya sedang berpuasa, ya. Boleh. Ini ya, ketika kita sering dengar ya kawan-kawan, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, ini sebenarnya lucu ya, seringkali dianggap sebagai hadis. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, dipahami konteksnya. Tadi ya, kalau kita pahami bahwa walaupun kita sedang tidur, tetap dianggap ibadah, itu betul. Ya, tapi bukan berarti saya lagi puasa nih, ngapain ya? Aduh, sedekah nggak punya duit, sholat udah pernah, yuk tidur aja lah, saya niatin ibadah. Bukan begitu. Bukan kita niat tidur lalu ibadahnya di situ, bukan. Tapi walaupun kita sedang tidur, ya kita masih dianggap sedang ibadah, nggak batal puasa kita. Pernah salah seorang tabi'ah ya, tabi. Jadi kalau ya tabi'in laki-laki ya tabi', seorang tabi'ah yang bernama Hafsah bintu Sirin. Beliau adalah murid dari Abul Aliyah. Abul Aliyah ini salah seorang tabi'in juga, tapi beliau lebih dekat kepada Rasulullah karena pada masa kecilnya mengalami masa Rasulullah, tapi baru Islam pada masa Abu Bakar. Abul Aliyah pernah berkata begini, as-shaim fi ibadatin. Ya.
Orang yang berpuasa senantiasa dalam kondisi beribadah. Malam yaktab ahadan, selama dia tidak menggibahin orang, selama dia tidak ngomongin orang, ibaratnya gitu. Wa in kana naiman ala firashihi, walaupun dia sedang tidur di atas kasurnya. Syuf, ya. Orang yang berpuasa itu tetap dalam kondisi ibadah walaupun sedang tidur, ya. Sepertinya perkataan ini yang seringkali dipelintir sehingga berkata tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Waduh, ya, karena bisa menyesatkan itu. Orang akan banyak tidur kalau gitu. Wah, saya nggak mau inilah mengaduk semen, misalkan seorang kuli lagi puasa. Wah, nggak mau, saya mau tidur aja karena saya mau beribadah di bulan Ramadan. Nggak begitu, salah. Ya, ntar malah pemahaman kita yang terbalik. Apa lalu kata Hafsah? Kanat Hafsah takul, ya habbaza. Ya habbaza ini ungkapan ya dalam bahasa Arab. Ya habbaza artinya atau berasal dari kata habba dan juga za. Ya habbaza ini udah dari satu idiom. Artinya, masya Allah enak banget. Mantap banget. Berarti gitu ya kalau bahasa kita. Ya habbaza ibadatun wa ana naimah alal firash. Bagaimana bisa ya disebut ibadah dan aku sedang di atas ya kasur. Masya Allah ya. Ibadatun wa ana naimah ala firashi, alal firash. Ya, jadi ini memang satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan dengan cara tidur, ya, artinya tidak batal ibadahnya. Gitu. Oke, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tadi kita mulai jam berapa ya? Jam 8 lebih sih ya, nggak apa ya? Berarti saya tambahin dikit. 15 menit lagi, baik. Ada hadis lain yang mana sering kita dengar juga, ya, bahwa Rasulullah SAW itu menyatakan ada 2 kebahagiaan, ya, 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Lis-shaim farhatan, ya, farhun inda fitrihi, ya, atau inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya. Farhah yang pertama, kebahagiaan yang pertama adalah ketika kita berbuka puasa. Nggak ada orang puasa yang nggak bahagia ketika dengar azan maghrib. Ya. Susah nyari orang yang kagak bahagia dengar azan maghrib. Kecuali orang yang mungkin kagak punya takjil. Ya. Minta ke masjid sana banyak yang gratis, insya Allah. Ya kalau kita tahu bahwa azan maghrib adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar bagi seorang yang berpuasa, maka ketahuilah ada kenikmatan yang kedua. Ya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, sebuah kebahagiaan yang juga nanti akan dirasakan di akhirat. Apa? Yaitu bertemu Tuhannya, bertemu Rabb-nya, bertemu Allah Azza wa Jal. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari, ya, Fathul Bari, beliau menyatakan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa umat muslim, umat mukmin yang nanti diberi keistimewaan VIP oleh Allah, itu bisa melihat Allah sebagaimana melihatnya kita terhadap bulan purnama. Ya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lain halnya dengan Mu'tazilah, Murji'ah, mereka menganggap bahwa Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Ya. Artinya apa? Bin nazar, dengan penglihatan. Tentunya penglihatan di dunia berbeda dengan penglihatan di akhirat. Tapi Rasulullah pernah mengumpamakan. Nah, dalam Sahih Bukhari juga mengumpamakan. Nanti nih pada hari kiamat atau pada hari akhir kita akan melihat Rob kita sebagaimana kita melihat bulan purnama. Artinya apa? Dengan mata telanjang, dengan mata kepala. Nah, inilah kebahagiaan orang yang sering berpuasa. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Selain itu apa? Selain melihat Rabb-nya, tentu melihatnya ini dari sebuah surga yang diciptakan oleh Allah, yang disediakan oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Apa nama surganya? Ar-Rayyan. Ya. Inna fil jannati baban. Ya. Sebuah surga ada suatu pintu. Dalam surga nanti ada sebuah pintu. Yuqal lahu Ar-Rayyan. Ya, yang tentu kalau beda pintu, tentu beda isi dong.
ya. Sama kayak rumah kita nih. Rumah kita beda pintu sama rumah tetangga, tentu isinya beda. Nah, kecuali kalau satu rumah banyak pintunya itu beda lagi. Tentunya berbeda. Ar-Rayyan yadkhulu minhu shaimun. Orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu ini. La yadkhulu minhu ghairuhum. Orang-orang yang nggak puasa, yang nggak rajin puasa, yang puasa setengah-setengah, yang puasanya kagak ikhlas, yang puasanya bolong-bolong, kagak bisa masuk dari Ar-Rayyan. Dalam riwayat lain sebutkan fa idza dakhalu ughliq. Nih, orang-orang puasa udah pada masuk nih. Udah kunci itu pintu surga. Ceklek. Kagak ada yang boleh masuk lagi. Ya, artinya apa? Khusus bagi orang yang berpuasa. Ya. Lalu apa? Ya, lagi pahala atau kita memahami pahala bulan puasa. Ini udah sering juga kita dengar hadisnya ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang senantiasa menjalankan qiyam lail atau salat di bulan Ramadan, atau dalam riwayat lain ya man shalla atau man qama lailatul qadri, orang yang dalam Lailatul Qadar itu sedang menjalankan ketaatan ya, salah satu dengan salat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni segala kesalahannya, segala dosanya yang telah lalu. Tapi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi diartikan oleh para ulama yaitu as-saghair, dosa-dosa kecil ya, as-saghair, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang enggak terlalu besar. Sebab apa? Dosa besar masih memerlukan taubat ya. Tapi tentu taubat kita di bulan Ramadan itu adalah pintu untuk ya ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita yang mungkin kita anggap itu besar. Ya, dosa-dosa yang selama ini ada di belakang kita yang membayangi kita, dosa besar yang belum kita taubatkan. Nah, nih waktunya nih bulan Ramadan. Itu ya. Jadi banyak keutamaan di bulan Ramadan. Bahkan sebutkan juga bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu apa? Lebih wangi ya di hadapan Allah dibanding parfum kasturi ibaratnya gitu. Tapi lagi-lagi ini hadis yang harus dipahami secara majas. Ya, tidak dipahami secara hakiki bahwa kalau kita secara hakiki wah mulut gua wangi nih, ya sebarinlah bau mulutnya. Lalu kita bilang ya dengan legitimasi hadis itu kita bilang, kamu jangan protes dong dengan bau mulut saya lagi puasa nih dan bau mulut orang puasa lebih wangi di hadapan Allah. Enggak gitu ya, pemahamannya bukan demikian. Baik, karena ya itu tadi ada hal-hal yang menurut kita kurang atau buruk, tapi ternyata di hadapan Allah itu bersifat sangat besar. Kullu syai'in naqisin, yang ada perkataan salafus saleh, kullu syai'in naqisin fi urfin nas fid dunya, dalam bahasa manusia itu mungkin kurang seperti bau mulut gitu ya. Idzan tusiba ila ta'atihi wa ridahu fa huwal kamil fil haqiqah. Ketika dinisbatkan kepada ketaatan, ridho Allah di situ, maka disitulah bentuk kesempurnaan dari tadi bau mulut itu tadi. Oke, nah ini terakhirnya, mungkin masih ada 10 menit, nggak tahu nih, bismillah ya. Tadi sudah kita bahas tuh, pahala-pahala, ya keutamaan-keutamaan, harusnya kita ngapain. Nah kita sekarang agendakan, ini Ramadan kita mau ngapain nih, kita jangan sampai lepas, jangan sampai hilang Ramadan ini, sampai nanti disebut sial sama Rasulullah tadi ya, orang yang berlalu, Ramadan berlalu tapi dia belum diampuni dosanya, maka dia adalah orang yang sial. Jangan sampai jadi orang sial. Kita bikin agendanya, misalkan pertama, memperbanyak amal soleh. Jelas itu ya, amal soleh itu macam-macam. Amal soleh itu bisa berupa sholat ya, baik yang sunnah maupun yang wajib ya. Lalu bisa berarti sedekah, ya, bisa berarti ibadah-ibadah malam, ya, membaca Al-Quran dan sebagainya. Amal soleh. Misalkan gini, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas pernah berkata, ya, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Tapi Rasulullah ketika datang Ramadan itu lebih dermawan, paling dermawan atau sangat
sangat-sangat drastis, ya, bedanya seperti bulan-bulan lainnya. Bahkan disebutkan di situ ya, hina Jibril ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Lebih dermawan atau ya lebih enteng ibaratnya ya, seperti angin yang berhembus. Ya, ibarat kata nih ya, dermawan itu kan ngasih orang nih ya, tanpa mikir. Rasulullah begitu. Datang bulan puasa, bulan Ramadan itu lebih parah lagi, seperti seperti angin yang berhembus. Ya. Jadi ya sudah, memberi tanpa harus berpikir. Rasulullah sendiri itu di luar bulan Ramadan itu ngasih orang ketika beliau punya itu tanpa dipikir. Pernah suatu ketika ya, dalam Sahih Muslim ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah, ya, masuk ila Rasulullah SAW alal Islam syai'an illa a'tahu. Nah, Rasulullah nggak pernah nolak pemberian atau permintaan, ya. Faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Ada tuh orang minta dikasih seekor kambing. Faraja'a ila qaumi, dia balik kepada kaumnya. Dia bilang apa? Faqal, ya qaum, ya wahai rakyatku, wahai sahabat-sahabatku, ya, aslimu, masuk Islamlah, ya, masuk Islam, sono. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'ama la yakhshal faqa. Nih, karena Muhammad itu senantiasa memberi orang-orang siapapun yang tidak takut miskin. Alias gini, agar itu bukan himbauan untuk masuk Islam agar dikasih kambing, bukan. Tapi bahwa Islam ini memang datang dibawa oleh Nabi yang benar nih. Nabi yang benar-benar ikhlas. Nabi yang benar-benar dermawan. Nggak pikir-pikir kalau mau ngasih. Nah, harusnya kita juga begitu. Apa ngasih kita misalkan? Selain sedekah ya, selain ngasih makan. Oh ya, ngasih iftar. Ya, ngasih iftar ke masjid. Ngasih iftar ke anak yatim. Ngasih iftar ke siapapun yang berpuasa. Ya, kata dalam suatu hadis riwayat Zaid bin Khalid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi min ghairihi aw min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'im syai'. Jadi orang yang memberikan makan ya, orang yang memberi makan orang yang berpuasa atau memberikan iftar, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa berkurang ya pahalanya sedikit pun. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Lalu kita menghidupkan malam-malam, menghidupkan qiyamul lail, tentunya di 10 malam terakhir. Ya, maka kita membagi Ramadan itu sebagai menjadi 2. Yang pertama adalah 20 malam pertama dan 10 malam terakhir. Ya. Kapan kata Rasulullah SAW? Ya, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir. Carilah oleh kalian, dalam riwayat lain iltamisu lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Kapan nih 10 harinya nih? Ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa tanggal 27. Hadis lain tanggal 24. Tapi ya itu ya tidak dijadikan pegangan oleh para ulama. Yang dijadikan pegangan adalah yaitu 10 malam terakhir kapanpun. Ya, mau tanggal 21, tanggal 22, terus sampai tanggal 29 dan 30. Apa? Kita katakanlah ya qiyamul lail itu dimulai dari jam ini di luar tarawih ya. Kalau tarawih tentu sudah biasa kita lakukan. Maksudnya 20 malam pertama itu ya udah tarawih saja. Nah, 10 malam terakhir boleh tarawih ditambah qiyamul lail. Ya, atau qiyamul lail dari awal juga boleh. Ya, lebih baik. Cari tuh membaca atau memulai sholat jam 1 katakanlah ya. Baca 1 juz. Kalau di Istiqlal ini sudah dijalankan dulu ya sejak almarhum Kiai Ali Mustafa Yaqub sebagai imam besar Masjid Istiqlal itu sudah berjalan dari tahun 97-an ya. Lalu beliau menjadi imam besar 2004 sampai 2015 itu senantiasa tuh ya, setiap Ramadan 10 hari terakhir
Setiap malam ganjil beliau ke sana. Setiap malam genap beliau di masjid kampung. Nah, itu kita nggak tahu tanggal berapa. Kita nggak tahu. Emang sengaja tuh diumpetin sama sama Allah. Kapan malam Lailatul Qadar? Diumpetin agar apa? Agar orang, kalau tadi kita analogikan dengan apa namanya ngejalak lele, ya, ibarat itu ada satu lele emas diumpetin sama Allah, di mana nggak tahu lele emasnya. Apakah di hari ke-21, apa di hari ke-22? Sebab kalau dikasih tahu bahwa Lailatul Qadar tanggal 23 misalnya, orang akan paling semangat tanggal 23 doang. Ngejalak lele sebaik, wah ada lele kuning, lele emas nih. Wah, langsung dibawa pulang. Tanggal 24-nya, males lah udah dapat. 25, 26, sampai akhir Ramadan, ya, merasa saya sudah dapat Lailatul Qadar, udahlah biasa aja salatnya, biasa aja ibadahnya. Yang dikhawatirkan seperti itu. Dan juga di dalam malam-malam ini kita lebih banyak kalau Rasulullah itu 3 ya yang dilakukan dalam 10 hari terakhir. Yang pertama adalah syadda izarahu, mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarung dalam artian di sini yang pertama sudah tidak menggauli istri-istrinya, dan yang kedua adalah untuk beribadah. Kita kan bisa ibadah pakai sarung gitu ya, untuk sholat. Ya. Nah, ini pertama, syadda izarahu wa aiqadha lailahu, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ya, membangunkan keluarganya. Kalau dalam konteks Rasulullah SAW karena rumah istri-istrinya itu berjauh atau berlainan, ya udah diketokin atau bangun, salat lail, qiyamul lail. Ya. Dan yang terakhir adalah ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. 3 ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai dilewatin nih 3 hal ini. Ya, bangunin anak-anak kita kalau udah bisa sholat ya, atau istri-istri kita, siapa yang tinggal bareng kita, bangunin buat sholat. Yang kedua, kencangkan sarung, udah. Ya, ini waktunya buat ibadah doang. Ya, menghidupkan malamnya, menghidupkan malam tentu dengan ibadah ya, bukan dengan nonton bola, bukan dengan main catur di pos ronda, bukan dengan apapun sambil atau apa sekarang ya zaman di TV rame-rame jam 2 pagi udah pada apa badut-badut ya di acara sahur gitu ya. Itu bukan ahya lailahu. Itu bukan menghidupkan malam-malam. Gitu. Lalu yang terakhir yang sering dilakukan oleh kita ya, itu menghatamkan Al-Qur'an. Ya, tentu menghatamkan Al-Qur'an ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah juga. Beliau memanjangkan bacaannya baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, tapi lebih banyak. Bahwa gini, ya. Qad kana Rasulullah SAW yutilul qiraah fi qiyami Ramadan. Rasulullah itu memanjangkan qiraah bacaan salat dalam qiyam Ramadan bil lail ya, dalam salat malam. Aktsar min ghairihi, lebih banyak dibanding bulan-bulan lainnya. Waqad shalla ma'ahu Hudzaifah lailatan fi Ramadan. Sahabat Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman itu pernah salat di belakang Rasulullah ya. Beliau berkata, meriwayatkan, faqara'a bil Baqarah, tsumma bin Nisa, tsumma bi Ali Imran. Rasulullah apa? Baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Alu Imran. Nih ibarat kata satu sholat, satu rakaat, 3 surat ini tuh seberapa panjang, seberapa kita baca Al-Baqarah aja ya 1 jam kadang nggak kelar gitu ya. Ini apalagi dalam sholat. Nah, tsumma yamru bi ayatin tahwifin illa waqafa wa sa'ala. Nah, ketika ada ayat-ayat yang apa ancaman atau apa namanya ayat-ayat yang serem ibaratnya gitu ya, tentang ancaman, tentang azab dan lain sebagainya, Rasulullah itu meminta ampunan, meminta untuk dijauhkan dan lain sebagainya. Nah, khatam Al-Quran juga ini adalah tradisi para ulama. Ya, saya sebutkan beberapa hadis atau beberapa athar dari para ulama. Karena Qatadah, ya, Imam Qatadah adalah seorang tabi'in, ahli tafsir. Karena Qatadah yahtimu fi kulli sab'in da'iman. Dalam setiap 7 hari, Qatadah ini selalu menghatamkan Al-Quran. Wa fi Ramadan, ya, tadi itu di luar Ramadan. Wa fi Ramadan fi kulli thalathin. Dalam setiap 3 hari, ya. Dalam setiap 3 hari itu hatam Al-Quran. Bayangkan. Wa fil ashril awakhir kullal lailah. Dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau hatam tuh 6.000-an ayat dalam Al-Quran itu hatam. Ya, wa kana lisy-Syafi'i kadzalik, ya. Imam Asy-Syafi'i juga demikian. Fi Ramadan sittuna khitmah.
atau situna khatmah, 60 hataman, yaqra'uha fi ghairi shalah, membaca itu di luar di luar salat loh padahal, ya. Artinya salat juga baca Quran, di luar salat juga baca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i, ya, imamuna. Yang terakhir juga ada Imam Az-Zuhri, ya. Wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan faqala innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Sungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan bulan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Sebab kita salah satu hikmah puasa adalah memberi makan orang yang nggak mampu, memberi makan orang yang, atau kita agar merasakan laparnya orang-orang yang tidak punya makan. Gimana caranya kalau mau hatam dalam seminggu? Ini ada nih rumusnya nih. Ya, hatam Quran dalam seminggu. Rumusnya adalah fami bisyaukin, ya. Fami bisyaukin. Kalau dalam bahasa Arab, fam itu ada mulut, bisyaukin adalah ya dalam kerinduan. Tapi itu bukan arti bahasa Arab ya, tapi ini ada rumus. Fami yang pertama, ya, fa itu adalah Al-Fatihah. Ya, ini hari pertama nih. Baca Al-Fatihah sampai ya fami. Mi itu adalah Al-Maidah. Sebelum Al-Maidah adalah apa? An-Nisa. Baca surat Al-Fatihah sampai An-Nisa. Itu hari pertama tuh. Hari kedua, mim, ya, fami, mim, Al-Maidah sampai ya fami, ya, sampai sebelum ya, sebelum surah Yunus, yaitu surat At-Taubah. Ya, baca Al-Maidah sampai At-Taubah. Ya, sekarang ya, baca dari surat Yunus, ya, fami bi, ya, ba sini Bani Israel, Al-Isra. Maka baca dari surat Yunus sampai sebelum Al-Isra, yaitu surah An-Nahl. Ya. Fami bi Bani Israel atau Al-Isra sampai dengan ya shin. Shin. Fami bi ya ba shin. Shin itu adalah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Sebelum Asy-Syu'ara adalah Al-Furqan. Baca ya Al-Isra sampai Al-Furqan. Lalu shin ya Asy-Syu'ara baca sampai waw, bisyaukin, bisyaw, ya, shin waw. Waw itu adalah was-saffat, ya, as-saffat. Nah, Asy-Syu'ara sampai sebelum as-saffat apa? Surah Yasin. Sampai surah Yasin. Itu hari kelima. Hari keenam, as-saffat, ya, waw, ya, bisyaukin, qaf terakhir. Qaf adalah ya surat Qaf. Sebelum surat Qaf adalah surah ya Al-Hujurat. Maka baca dari as-saffat sampai surah Al-Hujurat dalam hari ke-6. Nah, hari terakhir ya baca surat Qaf sampai An-Nas. Yaitu insya Allah 7 hari kelar. Kalau mau 4 kali hatam dalam bulan Ramadan. Ini Fami Bisyaukin, ini rumus yang mana juga dari Kiai Ali Mustafa Yaqub, diambil dari Syekh Masyayikhnya. Salah satunya adalah Kiai Idris Kamali, Allah yarham. Ya. Kiai Idris Kamil adalah guru dari Al-Maghfurlah Kiai Ali Mustafa Yaqub di Tebu Ireng dulu, dan ini rumus ini ada di buku tokoh besar di balik layar. Itu gambar depannya adalah Kiai Idris Kamil. Baik, kayaknya sudah cukup sampai di sini yang saya jelaskan untuk pertemuan atau pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Kawan-kawan semuanya, para hadirin, para masyayikh, para asatidz semuanya, mohon maaf jika ada kekeliruan. Ya, kami juga masih pelajar seperti yang lainnya. Saya tutup, saya akhiri. Allahul muwafiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Al-Ustadz Al-Hajj Dhiaul Haramain yang telah menyampaikan berbagai macam materi terkait tarhib Ramadan yang sangat luar biasa, mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semuanya. Selanjutnya saya selaku pembawa acara atau moderator ingin menyapa beberapa peserta yang telah hadir. Di antaranya di sini saya juga cukup kaget ya, ada Ibu Nyai, istri dari almarhum guru kita semuanya, almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub,
Selamat malam Bunyai. Semoga Bunyai senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan diberikan umur panjang berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Juga saya menyapa semua di sini para pengurus dan anggota Asosiasi Dai dan Daiyah Indonesia. Di sini ada Dr. Haji Ahmad Rojali LCMA, Dr. Muhammad Fudail Rahman, ada Al-Ustadz Abdul Aziz Al-Hafidh, juga ada Ustazah Lili Musrifah Nurlaili, juga ada Ustadz Dr. Ahmad Yani, juga ada Buya Ustadz Yendri Junaidi. Saya ingin menyapa Ustadz Yendri Junaidi nih. Assalamualaikum Ustadz. Apakah beliau bisa menjawab? Karena nanti atas nama perwakilan dari penyelenggara hari ini yaitu Komisi Sunnah, beliau akan diminta untuk memberikan sambutan dan sedikit menjelaskan mungkin program-program dari Komisi Sunnah ini. Ustaz Yendri Junaidi, apakah bisa menjawab? Belum ada jawabannya. Sambil menunggu jawaban dari Ustaz Yendri, di sini ada Ustadz Saiful Cerah ya. Juga yang tidak kalah penting di sini tokoh dari ADAI, Ustadz Dr. Muhammad Zain, selaku Sekretaris Jenderal atau wakil ya. Maaf salah. Ya. Dan para asatizah, para masyaikh yang lain yang tidak dapat saya sebutkan. Ada jamaah dari Prancis, Ustadz Adit, namanya Mbak Popi iya. di sana itu. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Popi dari terima kasih jamaah dari Prancis, Mbak Popi yang telah bergabung dari tadi ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan pencerahan buat saudara kita kaum muslim dan muslimat di Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Bergabung tuh. Sehat di sana ya. Ya, alhamdulillah, amin. Semua di sana di Indonesia sehat-sehat. Kita bisa menjalani ibadah puasa dengan khusyuk, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam buat saudara-saudara kaum muslimin muslimat di sana, Ibu. Ya, insya Allah saya salamkan. Nanti juga kita akan bikin selama bulan puasa, kita bikin mungkin setiap hari atau seminggu sekali. Ini lagi direncanakan. Sama Ustadz Kiai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nanti bisa kita terima kasih. Jadwal di ada Ibu Mbak Popi. Ya boleh, saya mau juga tuh tadi, saya mau sama Ustadz siapa tadi yang barusan kasih ceramah? Oh iya, itu beliau anaknya Profesor Khairil Mustafa Yakub almarhum. Namanya Gus Dia Romain. Oh ya, kalau ada waktu bisa nanti awal Mei kasih kajian buat kita. Baik, insya Allah Ibu, insya Allah nanti dibicarakan di balik layar ya. Oh iya, terima Oke, kasih. terima kasih Ibu, saya ambil alih ya. Selanjutnya acara webinar ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan ini sudah masuk tadi di chat ya. Pertanyaan dari mungkin seorang muslimah di sini, anggota ADAI juga. Izin bertanya Pak Ustadz, saat ini kosmetik sangat penting bagi perempuan. Ya memang dari dulu ya, penting. Hukumnya bagaimana ya memakai kosmetik ketika sedang puasa? Terima kasih sebelumnya. Begitu pertanyaan yang dilontarkan melalui chat. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin Gus Dia, Ustadz Ziaul Haramain, silakan memberikan pandangan terkait kosmetik ya buat perempuan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi siapa nih? Belum ada namanya ya. Ibu siapa nggak tahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi gini,
memang kosmetik ini menjadi hal yang sangat penting untuk perempuan zaman sekarang ya, bahkan dari dulu tadi kata Ustadz Adit, dari dulu sangat penting. Artinya ketika perempuan menggunakan kosmetik itu merasa lebih timbul kepercayaan dirinya lebih besar dibanding tidak berkosmetik sama sekali. Nah, memakai kosmetik ketika puasa Ramadan sebenarnya tidak ada kaitan secara khusus ya, secara langsung antara kosmetik dan berpuasa ya. Nah, karena kosmetik bukanlah hal yang kita makan, bukanlah hal yang kita telan, bukanlah hal yang kita jadikan pembatal puasa, kecuali kalau misalkan ibu ya doyannya makan kosmetik, itu lain hal ya, bisa batal puasanya. Kalau kita udah sahur terus tiba-tiba ngelihat ada benda kita cemilin, nah itu batal. Tapi kalau dipakai di wajah ya, sebagaimana mestinya lah ya, selama itu tidak masuk dalam konteks keharaman yang lain. Artinya apa? Tabarruj ya, tabarruj bersolek sehingga kita berniat untuk menggait laki-laki, menggait lawan jenis. Nah, itu keharaman yang lain, bukan keharaman saat Ramadan, bukan keharaman yang berkaitan langsung dengan puasa. Insya Allah puasanya tetap sah, puasanya tetap berjalan dengan baik walaupun sedang menggunakan kosmetik. Karena kosmetik nanti ada kaitannya dengan zat dari kosmetik itu, apakah halal atau haram, atau dengan niat dari berkosmetik, apakah untuk tabarruj atau untuk ya sudah agar terlihat fresh saja gitu. Karena kalau berkaitan dengan zat ini adalah yaitu halal dan haram adalah berkaitan dengan zat. Maka dari itu kita tidak bisa mengatakan halal haram itu ya tidak berkaitan langsung dengan zat, maksud saya ya. Halal haram itu tidak berkaitan langsung dengan, tapi dengan perbuatannya. Ya, misalkan gini, babi itu haram, ya haram, apa dimakan, untuk dimakan itu haram. Tapi kalau babi dilihat tidak haram, kita lihat fiilnya di situ. Ya, kosmetik itu secara zatnya bisa ada keharaman ketika dia bercampur oleh benda-benda lain yang memang diharamkan. Misalkan ada kosmetik yang bercampur dengan lemak babi misalkan, atau bulu babi yang digunakan untuk berkuas, atau apa kuasnya itu ya, atau apapun. Nah, itu adalah keharamannya di situ. Melakukan hal yang kaitannya ada dengan barang-barang najis, ya, najis, terus juga benda-benda yang kotor dan lain sebagainya. Tapi kalau secara langsung dengan ibadah puasa saya rasa tidak ada kaitannya ini ya, kecuali kalau Anda makan tadi. Gitu ya. Mungkin itu, Ibu. Siapapun yang bertanya tadi ya, tidak ada namanya, ada 2021. Baik, terima kasih Ustadz Ziaul Haramain jawabannya. Kemudian kami persilahkan juga kepada para asatidz dan masyayikh yang lain, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau dari peserta webinar malam hari ini yang ingin melontarkan pertanyaan, masih ada waktu. Kita sampai pukul 21.22 ya. Sekarang udah pukul 21.34. Ya, 22 lah. Dan masih ada sekitar 15 menit lagi nih. Banyak para tokoh syariah di sini juga. Ada tokoh wanita juga, Ibu Ustazah Lili. Ustadz Yandri belum jawab ya. Mungkin bisa dijapri Ustadz Adit. Ustadz Yandri dijapri di WA gitu untuk memberikan sambutan. Oke. Sebagai Ketua Komisi Sunnah. Sudah tadi, cuma belum dijawab juga. Oke, lanjut. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada sambutan, diskusi atau kritik dan saran dari peserta yang lain, mungkin bisa memberikan kesimpulan atau pandangan secara spesifik lagi terkait Tarhib Ramadan ini. Kami persilakan kepada Al-Ustadz Ziaul Haramain untuk closing
Oh, ada pertanyaan sebentar. Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi teman yang berkata apa? Saya pakai HP jadi. Tidak baik. Yang berkata Ya, saat bulan Ramadan. Ya, yang berkata tidak ikut di Ramadan. Silakan Ustadz Ziaul Haramain. Baik, menyikapi kawan-kawan yang berarti tidak baik, minimal kita tidak ikut-ikutan. Ya, itu minimal. Minimal katakanlah ada kawan-kawan yang sedang tidak baik, itu kan umum ya. Ada kalanya dia berkata ghibah atau berkata kasar, berkata jorok ya, atau berkata ngata-ngatain dan lain sebagainya, atau julid atau apa. Nah, minimalnya sekecil-kecilnya kondisi hati kita adalah mengingkarinya dan tidak ikut-ikutan. Itu minimal. Nah, lebih jauh kalau kita bisa menggunakan kemampuan kita untuk melarang atau untuk mencegah, maka lakukanlah. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau lihat suatu kemungkaran, keburukan, kalau kita bisa ubah dengan tangan kita, maka yughayyirhu, maka berubahlah. Ya. Kalau tidak bisa maka dengan apa? Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan ucapan. Ya, dengan ucapan. Artinya kita larang dengan, katakanlah kalau ucapan dalam hal ini masuk dalam zaman sekarang bisa berupa komen, ya, bisa berupa status, bisa berupa apapun, kita larang orang tersebut. Ya, kalau dia ada di grup, ya, misalkan di grup nih banyak aktivis nih ya, aktivis WA, ya, yang aktif ngomen aja, aktivis ngomong aja di WA. Nah itu ketika dia omongan tidak baik, kita larang itu. Ya, larangannya bisa berupa mau itu, bisa berupa nasihat gitu ya, bahwa ini kita lagi puasa jangan ngomongin orang, kita lagi puasa jangan berghibah, jangan ngomong kasar, ngomong jorok. Tadi ya rafas itu ya, fuhsyul kalam, buruknya perkataan itu jangan dilakukan ketika Ramadan. Nah, kalau kita tidak bisa, ya sudah tadi paling rendah, paling minimal, paling level paling anjloknya adalah kita mengingkarinya. Gitu. Mungkin itu ya Ustaz Adit. Baik, terima kasih Ustadz Ziaul Haramain, dan saya sedikit menyimpulkan ya dari beberapa materi yang beliau sampaikan yang tadi dipaparkan ya terkait tarhib Ramadan ya. Ada beberapa yang menjadi hal penting ya buat kita semuanya, diantaranya mungkin sikap konsumerisme kita, mungkin kita bisa edukasi keluarga kita untuk mengurangi ya, dari yang tadinya beli baju 10 atau apa, atau menyiapkan makanan yang berlebihan, mungkin bisa diinin lagi ya. Dan beberapa tips untuk agenda Ramadan tadi saya sangat bagus sekali ya, memperbanyak amal soleh, bersedekah, dan menghidupkan malam bersama keluarga atau di tempat yang bisa diadakan secara berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya simpulkan. Namun selanjutnya saya minta juga dari Ustadz Ziaul Haramain untuk memberikan statement terakhir atau closing statement. Silakan Ustadz Zia. Baik, closing statement ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kalau tadi terlalu banyak memang poin-poin dan pembahasannya. Jadi kalau saya rangkum itu ntar malah banyak lagi ngomongnya, malah makin lama lagi. Saya menyimpulkan aja dengan suatu hadis riwayat Imam Ahmad, ya, riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Waqala hadis sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sahih menurut syaratnya Imam Muslim. Begini, tanda demikian. An Abdullah ibn Amr, ya, dari Abdullah ibn Amr, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an nanti di hari kiamat itu akan memberi syafaat bagi orang yang melakukannya. Yaqulus siyam, ay Rabb, puasa itu nanti di hari kiamat akan berkata kepada Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, ya, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Dengan adanya puasa, adanya diriku, dia telah menahan syahwatnya, dia telah menahan laparnya, hausnya. Maka sekarang
berikanlah syafaat, atau izinkanlah saya syafaat, izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepada dia. Wa yaqulul Quran, dan juga Al-Quran berkata, ya, mana'atuhun naum bil lail fasyafi'ni fihi. Ya, tengah malam dia membacaku, maka dia tidak tidur sepanjang malam, maka berikanlah kesempatan bagiku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Fayushfa'an, maka fayushfa'an, maka diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Nah, inilah kita di bulan Ramadan. Memang ya, puasa itu kita lihat ya mudah, tapi sejatinya kita akan menahan segala hal yang bisa ya menjerumuskan kita terhadap hal-hal yang diharamkan. Karena sebuah hadis mauquf dari Jabir berkata, ketika kita berpuasa, maka kita juga mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan mulut, mempuasakan semua anggota badan dari hal-hal yang biasanya kita buat untuk bermaksiat. Mungkin itu ya yang dapat saya tutup pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Allahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ziaul Haramain telah memberikan closing statement yang luar biasa. Selanjutnya kita akhiri dengan, atau kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Rojali LCMA. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita. Kita tundukkan kepala kita seraya berharap semoga kita bagian yang Allah izinkan di akhir Sya'ban ini menuju Ramadan Al-Karim, sehingga apa yang sudah dibekali oleh gurunda daripada Al-Mukarram Al-Ustadz Haramain, juga Al-Mukarram Al-Ustadz Aditya Warman, bisa kita aplikasikan ketika kita sudah digolongkan Allah masuk ke dalam orang-orang yang bertemu Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 lakal hamdu ya karim, ya maulana, ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kajian kami malam hari ini di malam yang penuh berkah ini, di malam yang yurfa'u fihil amal. Kau angkat segala amal ibadah kami ya Allah. Maka jadikanlah kajian tarhib Ramadan kami ini, di adai ini ya Allah, di asosiasi dai-daiyah Indonesia ini ya Allah, menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahan kami, kehilafan kami, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana ya Allah fi akhir Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah akhir daripada Sya'ban ini adalah husnul khatimah buat kami menuju Ramadan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa du'a'ana wa du'a'ana ya Allah, wa taqabbal maqsudana wa balligh maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kulluh ajiluhu wa ajiluh wa na'udzubika minasy syarri kulluh ajiluhu wa ajiluh innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah ya Rabbana, pandemi kembali menghampiri negeri kami ya Allah. Puasa kembali dalam suasana corona ya Allah. Maka dekatkanlah al-khair minal khair ya Allah. Sesuatu yang baik kepada kami ya Allah. Dekatkanlah kebaikan-kebaikan ya Allah. Wa na'udzubika minasyarr. Jauhilah kami dari segala yang kami tidak nyaman ya Allah. Sesuatu yang membahayakan kami ya Allah. Jadikanlah puasa kami sebagai bagian
dari bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kami pelajari selama ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Adit. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Rajali yang telah berdoa untuk kita semua aminkan. Selanjutnya saya selaku pembawa acara sekaligus moderator, tentunya banyak kesalahan dan kekurangan saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Komisi Sunnah yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar internasional malam hari ini. Juga terlebih khusus kepada Asosiasi Dai dan Daiyah Indonesia yang diketuai oleh guru kita bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah yang telah mendirikan satu lembaga yang terhimpun di dalamnya dai dan daiyah yang sangat bermanfaat ini. Juga seluruh peserta yang hadir pada hari ini mudah-mudahan senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat dan dapat kembali bergabung pada acara-acara dai yang berikutnya. Dari saya, wa'alafu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus ya. Sama-sama Ustaz. Terima kasih banyak. Bukiatul Haramain. Terima Sama-sama kasih. Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak. para pengurus. Bergabung. Dari Lyon, Prancis. Syukron. Terima kasih Bu Bovi. Ya, Terima kasih Bu sama-sama. Nyai. Makasih juga, Bu Nyai Bunda. Elva. Ada Bu Nyai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.